adalah suatu keadaan perubahan suasana perasaan ya yang terjadi setelah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda yang berada. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang kenali perbedaan baby blues syndrome dan depresi pasca melahirkan, yang mana kelahiran seorang bayi itu dalam hidup itu adalah momen yang luar biasa, namun tidak jarang juga ya membawa perasaan yang beragam, mulai dari kebahagiaan, rasa cemas, bahkan sampai ke depresi, terutama bagi ibu yang baru melahirkan, apalagi ibu baru ya, benar-benar ini melahirkan anak pertama kayak gitu. Dan oleh karenanya penting nih bagi kita untuk memahami perbedaan antara baby blues syndrome dan juga depresi pasca melahirkan, agar nantinya kita bisa memberikan dukungan dan juga perawatan yang tepat bagi ibu-ibu yang mengalaminya. Baik pemirsa, tak berlama-lama, langsung saja yuk kita sapa narasumber kita hari ini yang nantinya akan sharing bersama kita, yaitu ada Dr. Eli Nur Hidayati, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Eli. Waalaikumsalam Dokter Gita. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dokter, ini cuacanya dingin banget nih dok. Ya, sama. Lagi Ini musim juga hujan gini ini, terus. gemeter-gemeteran ya dok ya. Iya. Baik dokter, tetapi dalam cuaca yang dingin mendung ini tetap tidak menurunkan semangat kita di pagi hari tentunya ya dokter ya. Nah ini hari ini kita akan membahas tentang mengenali perbedaan nih dok, perbedaan antara baby blues syndrome dan juga depresi pasca melahirkan. Nah ini sebenarnya itu di antara kedua istilah tersebut pengertian dan perbedaannya itu apa sih dok? Ya, makasih dokter kita pertanyaannya. Jadi sebetulnya untuk baby blues syndrome itu adalah suatu keadaan perubahan suasana perasaan ya yang terjadi setelah melahirkan ya. Dan baby blues syndrome ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang terjadi pasca melahirkan. Jadi terjadinya penurunan antara estrogen dan progesteron yang sangat drastis itu yang membuat perubahan suasana perasaan. Dan ini biasanya hanya berlangsung sekitar 2 minggu, nanti pelan-pelan juga akan membaik sendiri. Cuman kalau misalnya depresi postpartum itu biasanya terjadinya 4 minggu setelah melahirkan, ya. Cuman tidak menutup kemungkinan kadang-kadang baby blues syndrome ini apabila intensitasnya cukup berat, kemudian berlangsungnya jadi lebih dari 2 minggu, itu bisa juga menyebabkan depresi pasca melahirkan ya, karena intensitasnya lebih besar. Kemudian kalau untuk depresi itu tentu saja gejala-gejala suasana yang sedihnya itu pasti lebih berat dibandingkan dari yang baby blues syndrome ya gitu. Baik dokter, berarti mudahnya itu dalam pemahaman baby blues syndrome itu sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya ya dokter ya, karena tadi perubahan hormon saja. Betul, ya. Nah tetapi kalau depresi itu bisa lebih dari sebulan nih dok ya, bahkan mulainya dari minggu keempat tadi mulainya dari minggu keempat. Tetapi kalau baby blues syndrome itu tidak terus-terusan terjadi, bisa depresi malah dok? Iya bisa kan, karena intensitasnya berat dan karena mungkin tidak ditangani dengan baik, akhirnya jatuh dalam suatu keadaan depresi. Baik dokter. Nah dan kemudian bagaimana sih dok caranya kita untuk mengenali keduanya nih dok? Ya mungkin lebih ke gimana supaya kita tidak atau mencegah supaya tidak sampai ke kesana, depresi gitu kan ya. Iya benar. Jadi
untuk yang mengalami baby blues itu kan sebetulnya sangat nggak nyaman ya, karena tiba-tiba sedih sendiri, tiba-tiba nangis sendiri, kadang kecemasan yang berlebihan dengan bayinya gitu ya. Walaupun sebetulnya secara kenyataannya itu yang sering lebih diperhatikan kan bayinya ya. Ini perubahan dari tadinya tidak ada bayi ke ada bayi gitu ya. Jadi fokus mau neneknya, mau suaminya, itu semua fokus ke bayinya. Jadi kadang-kadang fokus ke ibunya sendiri terlewat gitu. Perasaan sedih, perasaan yang ini dianggap suatu itu kejadian biasa aja deh, maklumlah ada bayi ya. Jadi mungkin sulit tidur karena harus menyusui malam-malam itu. Nah, disitulah perlunya dukungan dari pasangan terutama, kemudian juga keluarga ya, mungkin dari ibu ataupun ibu mertua ini sangat-sangat penting. Karena dengan dibantu tentu saja kan dia ada cukup waktu untuk istirahat gitu, yang menyebabkan dia punya waktu juga untuk diri sendiri, yang menyebabkan dia tidak terlalu jatuh dalam keadaan yang tadi capek berlebihan, lelah berlebihan yang sampai membuat emosinya dia sangat terganggu itu. Di samping perubahan hormonal itu kan nanti juga lama-lama juga membaik ya. Tapi kan dia sudah siap dulu nih, atau pengetahuan juga sebelumnya ya, harus diedukasi pada saat periksa hamil mungkin. Oke, nanti setelah melahirkan ada suatu perubahan emosi yang terjadi karena perubahan hormonal, terus dipersiapkan bantuan, jadi dia sudah siap begitu. Baik dokter, tadi kan sudah ada disebutkan bahwasanya faktor kelelahan ya dokter ya, kemudian juga faktor adaptasi. Sebenarnya kalau dari runtutan dari faktor-faktor yang paling sering terjadi mempengaruhi antara baby blues dengan depresi postpartum ini apa saja sih dok? Ya, banyak banget ya faktor-faktor yang memang pengaruhi. Selain yang saya sebutkan tadi juga sebetulnya ada riwayat sebelum dia melahirkan ini, apakah ada riwayat gangguan mental sebelumnya gitu. Kalau memang sebelumnya sudah pernah depresi, kemungkinan terjadinya depresi pasca melahirkan juga cukup tinggi ya, karena ditambah dengan perubahan hormonal tadi kan moodnya juga terganggu. Itu. Kemudian juga pendidikan juga ya, tadi makanya pengetahuan seorang ibu pada saat hamil sama melahirkan itu cukup penting gitu. Kemudian dukungan pasangan, dukungan keluarga, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa pekerjaan itu juga ya kan, perempuan ini kan juga mempunyai peran ganda ya, selain harus mendidik anak atau mengasuh anak, dia juga apalagi yang bekerja, dia punya tanggung jawab di pekerjaan. Cuti juga biasanya diambil mepet ya, benar dong. Diambil mepet selama hampir melahirkan biar dapat 3 bulan. Betul, gitu ya. Nah itu kan kadang persiapan sebelumnya enggak terlalu maksimal gitu ya. Nah tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk yang bekerja kemungkinan agak tersimul dengan kerjaan ya, nggak ngurus bayi terus gitu ya. Itu juga mempengaruhi juga gitu, karena dia punya waktu untuk ngobrol dengan teman-temannya, untuk kadang me time gitu. Tetapi kalau yang di rumah terus gitu, itu seakan-akan kayak terperangkap ya, seakan-akan. Nah itulah perlu dukungan keluarga. Sebetulnya yang paling dibutuhkan memang dukungan pasangan terutama gitu. Baik, memang dukungan tuh nomor 1 ya dokter ya. Karena selain bikin happy itu bisa membawa hormonnya juga lebih baik ya dok. Baik dokter. Nah kalau tadi dari faktor-faktor yang tadi, nah ini kalau kita mengatasi antara baby blues syndrome sama depresi pasca melahirkan, yang lebih perhatian lebih ini yang mana nih dok, yang harus kita perhatikan lebih? Sebetulnya semuanya perlu perhatian ya, sama gitu, karena toh dengan ibu yang kualitasnya bagus ya, maksudnya baby blues segera diatasi, itu kan otomatis akan pengaruh ke tumbuh kembang anaknya ya, untuk ke bayinya, karena mengasuhnya juga menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau yang gejalanya cukup berat itu kadang-kadang kayak males banget sih ngurus bayinya gitu, terus kadang-kadang sampai
bingung banget ini nangis diapain lagi deh, malah akhirnya ditinggal pergi. Benar. Ada juga yang seperti itu kan sangat-sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, di mana sebetulnya seorang anak itu kan yang dibutuhkan di awal-awal kehidupan. Kalau misalnya dia menangis, harus segera ibunya datang, harus dipeluk, kan harus seperti itu ya, untuk perkembangan emosi yang lebih baik. Itu seperti itu dokter kita. Baik dokter. Nah, saya jadi teringat nih dok, karena sekarang tuh kan banyak sekali pasangan-pasangan yang muda. Ya, Nah, ya dong, pasangan muda. Nah, apalagi kalau misalnya anak, apakah usia ini juga akan mempengaruhi angka kejadian si baby blues dan depresi pasca melahirkan? Iya benar, kelewatan. Kelewat nih dok, saya baru inget nih dok, usia Iya, nih dok. Iya betul. Usia mempengaruhi, paritas juga mempengaruhi. Paritas, ya. Apa, Angka kelahiran, angka kehamilan. kehamilan yang keberapa gitu ya. Jadi usia tentu saja hubungannya sebetulnya kayak tadi, siap tidak siap menjadi orang tua tadi kan ya. Jadi kalau yang umur di bawah 20-an mungkin, apalagi ini sebetulnya kehamilan yang tidak diharapkan, otomatis Berat. sangat berat, dan itu sudah stresor sendiri sebelum pengaruh hormonal ya kan. Benar. Nah, itu akan resikonya akan menjadi lebih besar untuk terjadinya depresi pasca melahirkan. Kemudian juga tadi biasanya kalau yang pada saat anak pertama itu mengalami depresi atau baby blues gitu, selanjutnya kehamilan selanjutnya dia juga akan mengalami baby blues atau tadi depresi pasca melahirkan. Bisa berulang berarti dok? Ya, karena memang pengaruh hormonal dan faktor risikonya akan lebih besar kalau memang pada saat hamil pertama dia sudah mengalami seperti itu. Makanya kan untuk kehamilan selanjutnya mungkin karena ini sudah belajar, jadi dukungan keluarganya lebih diperbesar, kemudian pengetahuan dia untuk mengatasi itu juga diperbaiki gitu ya, diberi waktu untuk dirinya sendiri. Itu sih yang mungkin ini terjadi. Dokter. Berarti mitos ya dokter ya, bahwa baby blues itu hanya terjadi pada ibu yang melahirkan anak pertama. Iya, mitos. Belum tentu ya dok. Belum tentu. Ya, bahkan belum tadi tentu. ada paritas atau mungkin jumlah angka kelahiran mempengaruhi Iya, dokter ya. apalagi kalau misalnya anaknya balita semua, 1 tahun melahirkan, 1 tahun melahirkan kan jaraknya pendek ya. Ya betul, kan tidak ada ini untuk ibunya sendiri. Kemudian ada lagi juga adalah stresor-stresor yang terjadi pada saat kehamilan, itu juga ya, kan kadang tidak mulus ya kita hidup gitu ya. Misal pada saat hamil ada ayah atau ibunya meninggal atau apa, itu kan sudah membawa ini sendiri, jadi resiko untuk depresi pasca melahirkannya juga akan jadi lebih besar gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi ya, di samping tadi faktor. Berarti sebelum melahirkan aja bisa mempengaruhi efeknya nanti pada saat melahirkan ya dokter ya? Ya, pada saat kehamilan kalau banyak stresor kan juga bisa menyebabkan depresi pasca melahirkan. Baik dokter. Nah kalau misalkan sekarang, kalau tadi kan tahu ya dok, misalnya kita sudah mengetahui bersama bahwa dampak dari baby blues tadi berkepanjangan bisa sampai ke depresi. Nah kalau untuk ini yang apa saja yang bisa kalau yang baby bluesnya kemungkinan besar bisa sembuh sendiri sih. Oh iya. Cuman kalau ada mulai yang dari angka keempat. Intensitasnya dia berat kan mungkin berlangsungnya lebih panjang ya, sampai 4 minggu setelah melahirkan. Itu yang menyebabkan depresi. Atau memang gejalanya cukup berat sampai misal sampai dia pengen atau benci dengan anaknya. Kan kadang itu yang paling membahayakan dari depresi pasca persalinan adalah sampai merasa benci dengan anaknya, kemudian rasa putus asa, pengen mengakhiri hidup gitu. Karena di depresi itu kan kalau tidak mengakhiri diri sendiri juga mengakhiri orang lain, takutnya membunuh bayinya juga. Kasus itu kan sering juga ya. Itu yang kenapa kita harus betul-betul terapi ini dengan sedini mungkin gitu, dan optimal. Kalau untuk berbicara dengan gejala depresi ini, berarti yang paling membahayakan memang sudah sampai ke mengancam nyawa ya dokter ya. Nah tapi yang sedini mungkin yang bisa kita screening dari gejala depresinya nih apa nih dok? Yang bisa dibawa atau mungkin diperhatikan oleh keluarga yang lain di rumah? Iya. Oke, jadi ini juga kadang berhubungan dengan budaya-budaya setempat juga ya. Ini ya.
ada yang membebankan ke perempuan, pokoknya kalau habis melahirkan urusanmu harus gini, gitu ya. Ada yang ini memang tugas sebagai orang tua baru seperti ini. Tetapi ada juga yang oke, pasangan ikut bantu, yang tidak, jadi dia bukan beban tersendiri gitu ya. Kemudian yang paling ini kadang itu tadi, karena perhatiannya ke bayi, jadi kadang ibu kelihatan agak sedih, kadang kayak diem sendiri, nggak ada yang perhatiin gitu. Jadi ini perhatian keluarga yang harus lebih ke ibunya, coba jangan cuman ke bayinya gitu. Karena kan ibu yang melahirkan sendiri pun kadang tidak merasa bahwa ini saya ada sesuatu nih, karena dipikir ini adalah memang tanggung jawab ibu kayak gini nih, padahal kok aku rasanya lelah ya, kok kayaknya males ngapa-ngapain, oh ya mungkin karena kecapean, karena ngurus bayi. Padahal mungkin itu adalah bagian dari gejala-gejala depresi yang memang biasanya itu rasanya kayaknya males ngapa-ngapain, kemudian rasanya sedih, berkepanjangan, hilang minat dan kegembiraan, terus nafsu makan juga berkurang, konsentrasi terganggu, gitu. Kemudian ada sulit tidur ya, bukan karena dia kurang tidur karena menyusui ya, beda ya, ini beda. Sampai akhirnya pada tahap putus asa, dia merasa menjadi atau bukan menjadi ibu yang baik, ya, jadi atau tidak mampu menjadi ibu yang baik, gitu, jadi tidak berguna, dan akhirnya merasa putus asa dan kepengen mengakhiri hidup. Itu kan rentetan-rentetannya memang seperti itu. Ya. Berarti sampai dia bisa sampai merasa bersalah yang berat, bahkan penyesalan ya dokter ya. Terutama untuk yang mempunyai kepribadian perfeksionis ya. Kan ada ya, kalau aku nanti punya anak harus saya susuin eksklusif gitu. Kemudian ternyata kenyataannya hasilnya nggak keluar gitu. Itu kan kayak, duh ini kayaknya bukan ibu yang baik gitu. Jadi ada faktor-faktor itu juga masuk ya masuk, ya. akan menambah rasa bersalahnya gitu. Berarti faktor kepribadian juga akan mempengaruhi juga ya dokter ya. Betul. Apalagi kadang-kadang kan kalau misalkan ibu-ibu habis melahirkan misalkan gemuk ya dokter, itu susah langsing gitu. Itu juga termasuk ya kan. Iya. Kan ada yang ya sudahlah memang menjadi ibu seperti itu, tapi ada suatu orang yang memang kayaknya harus memperhatikan penampilan fisik bener gitu. Iya. Nah itu kayaknya sekarang banyak yang seperti itu. Itu menambah juga stresor ya, gitu kan. Okay. Berarti faktornya benar-benar banyak. Iya. Jadi memang ini baby blues dan depresi pasca persalinan ini penyebabnya nggak hanya satu, multifaktorial ya, gitu. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Betul. Luar biasa mengerikan sebenarnya dokter ya. Baik. Betul. Nah kalau sebenarnya kalau kita sebagai tenaga medis atau peran dokter di sini ini bagaimana nih dok terhadap pendeteksian baby blues dan juga depresi pasca melahirkan? Iya. Jadi mungkin sebagai tenaga medis ya, di sini mungkin juga termasuk bidan ya, karena mungkin yang paling sering berinteraksi dengan ibu hamil ya. Bidan. Iya, bidan dulu kan di lini pertamanya gitu, sebelum ke dokter ya gitu. Pada saat kontrol kehamilan gitu, bisa diperhatikan juga tadi, apakah ibu ini mempunyai riwayat sebelumnya, ada riwayat depresi atau riwayat baby blues pada kehamilan sebelumnya. Kemudian di edukasi termasuk pasangannya, dioptimalkan bagaimana ada suami siaga ya sekarang ya kayaknya ya, itu ya dioptimalkan, kemudian dukungan orang tua, kemudian bagaimana dia punya waktu untuk dirinya sendiri itu. Kemudian, oh iya tadi ada juga kehamilan yang berisiko, itu kan juga stresor selama kehamilan, itu juga faktor ya? Iya, faktor risiko yang menyebabkan depresi postpartum. Ya kan sudah gelisah dulu ya, nanti anakku seperti apa, nanti aku waktu melahirkan bagaimana, selamat atau enggak itu gitu. Dong, benar. Ya itu kan mempengaruhi juga itu. Kemudian kalau misalnya ada kecurigaan ke arah tanda-tanda depresi, kemungkinan banyak ya secepat mungkin dikonsulkan ke psikolog atau ke psikiater gitu, supaya semua bisa ditangani dengan sedini mungkin dan lebih optimal. Karena dengan penanganan yang optimal ini
akan mempengaruhi juga tumbuh kembang anaknya nanti ya, kemudian hubungannya dia dengan pasangan, ini kan perlu juga, ya kan? Benar. Jangan sampai pasangannya juga terganggu gara-gara masalah ini, gitu. Baik dokter. Berarti di sini juga kalau dalam pasangan harus saling pengertian ya dokter. Betul, ya. Jangan misalkan, aduh ini kok kamu fokusnya ke anak terus, aku Iya, nggak diperhatikan. betul. Sekarang Iya, gitu betul. loh dok banyaknya. Gitu ya. Ini curhat Oh ya. enggak. Iya, iya. Saya malah memikir bagaimana caranya saya meningkatkan pengetahuan nih dok, biar nggak baby blues kalau Iya, saya iya. nih dok Iya, ya. iya. Takutnya seperti itu. Iya, Nah iya. baik. Nah berarti tentunya yang pertama adalah dukungan tadi Iya. dokter ya. Dukungan, kemudian baik itu secara dari dukungan keluarga, pasangan, kemudian faktor internal dan eksternal dari si ibunya juga ya dokter Iya. ya. Di samping hormonal tadi ya. Samping hormonal yang paling Oke. penting ya. Ya. Karena di sini mungkin ini ya dokter ya. Kalau misalkan dari faktor internal itu penerimaan ibunya juga mempengaruhi ya Bu ya. Dok Iya, ya. betul, Iya, betul. karena kan aduh saya sekarang udah punya anak, berarti udah nggak bisa egois lagi nih gitu ya untuk menggunakan waktu gitu ya dokter ya. Ya, itu kan perlu persiapan, ya kan? Jadi makanya sejak hamil udah mikirin bahwa nanti setelah melahirkan kayak gini loh kenyataannya gitu. Jadi jangan kaget waktu pas melahirkan baru kaget gitu kan. Nah, itu. Kemudian itu tadi juga apa namanya yang dokter kita sampaikan tadi tentang dukungan pasangan ya terutama itu tadi ya. Jadi perlu kompromi supaya ada waktu untuk berdua, mestinya mengasuh anaknya juga berdua ya. Iya dok, kerjasama ya, Ya, dokter ya. jadi kalau misalnya ibunya bangun menyusui malam-malam, mestinya ayahnya juga bangun ya, Iya, ikut nemenin, mijetin gitu ya. Jadi biar merasa senasib gitu. Iya benar, senasib Iya. sepenanggungan. Iya, Iya, kadang-kadang ada yang begadang ya dokter Iya, ya, betul. berjaga bergantian. Begadang seperti sendiri itu. gitu Begadang kan sendiri. capek nanti. Iya, capek Iya. dok. Memang harus dibagi bebannya. Baik dokter. Nah ini kalau untuk mitos-mitos yang beredar terkait dengan baby blues nih, kira-kira paling banyak nih apa nih dok yang harus kita patahkan nih dok? Kalau tadi kan saya sudah menyebutkan satu mitos ya dokter ya. Apakah kebanyakan katanya untuk baby blues ini hanya terjadi pada ibu yang melahirkan anak pertama? Oh ternyata sudah Belum terjawab. tentu ya, Belum tentu belum ya dokter tentu, ya. iya. Kalau mitos yang terdengar saat ini biasanya apa nih dok? Yang paling banyak? Itu kayaknya aku tidak Banyak terlalu juga dengar ya, mitos. Aduh, yang jelas yang tadi ya dokter ya. Iya. Kalau baby blues ini berarti karena faktor hormonal ya Iya, dokter ya. iya. Baik dokter. Nah sekarang yang terakhir nih dok, pesan apa yang disampaikan? Mungkin mitos-mitos yang mempengaruhi kenapa dia jadi tambah merasa bersalah mungkin yang paling sering. Mungkin mitosnya lebih ke itu ya. Kalau misalnya melahirkan yang lebih baik yang normal daripada yang operasi. Iya. Ya mungkin mitos-mitos yang kayak gitu yang mempengaruhi rasa bersalahnya dia itu. Itu kan mempengaruhi juga akhirnya ke depresi pasca melahirkan ya, kalau menyebabkan jadi gejala-gejalanya tadi intensitasnya jadi berat. Mungkin lebih ke mitos yang Lebih kayak ke itu gitu ya, ya. dokter ya. Iya. Baik dokter. Apalagi sekarang kalau udah buka-buka medsos nih dok, lihat omongan netizen dok, tambah jadi pengaruh depresi ya Iya, dok. betul. Itu bahaya juga ya, baik-baik. Iya. Nah oke, yang terakhir nih dok, bagaimana sih dok untuk pesan kita yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk memahami baby blues dan juga depresi pasca melahirkan ini dok? Ya, jadi melahirkan itu memang sesuatu yang membahagiakan ya, dan kita tunggu-tunggu gitu, apalagi untuk yang lama tidak mempunyai putra. Tetapi konsekuensinya juga banyak ya, gitu. Dari perubahan hormonal yang menyebabkan perubahan emosi. Jadi memang perubahan emosinya ini karena hormonal yang nanti juga akan hilang sendiri setelah 2 minggu, karena biasanya perubahannya itu kembali ke normal setelah 2 minggu pasca melahirkan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu di mana kok uring-uringannya, sedihnya, nangis sendirinya, kok nggak hilang-hilang ya setelah sampai 2 minggu. Nah ini hati-hati nih, jangan-jangan ini sudah sampai ke tahap depresi yang terjadi pada saat melahirkan. Sebetulnya depresi pasca melahirkan ini gejalanya mirip seperti depresi pada umumnya, cuman kejadiannya aja terjadi pada saat kehamilan dan melahirkan. Bahayanya juga tetap sama, jadi kita tetap harus ini dengan cepat ya. Kemudian tadi ada satu lagi yang lupa, karena ini pengaruh hormonal, si baby blues ini kemungkinan lebih sering juga terjadi pada wanita yang sering PMS sebelumnya. Nah, jadi kan perubahan emosinya moodnya kelihatan swing sekali, gitu ya, dokter, betul, gitu dok. ya. Baik, dokter. Atau tadi
memang riwayat sebelumnya sudah ada riwayat gangguan emosi, apakah itu mood swing kayak bipolar ataukah episode depresi sebelumnya. Begitu, Dokter Gita. Luar biasa. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Eli tadi, kita memang harus memperhatikan ya, bahwasanya kalau ibu melahirkan itu banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kejadian baby blues syndrome, bahkan ke sampai depresi pasca melahirkan. Yang paling utama pesan dari Dokter Eli, dukungan pasangan dan juga dukungan keluarga ya, karena di sini nanti kan kita namanya juga buah hati ya, hasil dari percintaan ya dokter ya. Jadi harus diurus bersama ya. Jadi agar nanti tumbuh kembang anak bisa mencapai yang pertumbuh kembangan yang optimal tentunya, karena orang tuanya bahagia, ngasuhnya dengan rasa cinta penuh kasih sayang gitu ya dokter ya. Dan juga tentunya perhatian dari keluarga yang lainnya, dari ibu mertua, dari orang tua juga. Jadi harus bisa mungkin gaya bahasa sekarang menasehatinya ya dokter ya. Jadi tidak terlalu menekan atau seperti itu, karena kadang-kadang kan kalau misalkan ada salah paham mungkin dalam cara berkomunikasinya, itu bisa menyakiti perasaan ibunya seperti itu ya. Jadi, apalagi kalau setelah melahirkan ya dok ya. Iya betul, sudah moodnya lagi sensitif gitu. Benar. Kemudian ada kayak sebetulnya itu cuman anjuran, tapi kesannya jadi dianggap perintah ya, harus begini, harus begini, harus begini itu. Itu memang mungkin masuk bisa komunikasi menjadi juga harus komunikasi paling penting ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik di sini sudah disampaikan jelas ya pokoknya dengan Dokter Eli, dan kalau misalkan sudah menemukan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, segeralah langsung untuk tidak berlama-lama konsultasi ke psikiater ataupun ke psikolog terdekat. Jadi jangan malu dan juga jangan takut. Bahkan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Karena semakin bisa tahu ini arahnya kemana, kemudian semakin bisa diarahkan, semakin bisa dibimbing dan mendapat konsultasi, tentunya nanti juga akan semakin tepat dalam pengobatannya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Eli. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode setiap minggunya ya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.